Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kemudian dalam bait syair yang ke-32 berkata penulis rahimahullah, دعي التكاسل في الخيرات تطلبها فليس يسعد بالخيرات كسلان. Sini adab dan sebuah hikmah dalam kehidupan, meninggalkan sifat pemalas. Kata beliau, tinggalkanlah bermalas-malasan di dalam kebaikan yang engkau cari. Da'it takasula fil khairati tatlubuha falaysa yas'udu bil khairati kaslanu. Sebab orang yang pemalas tidak akan berbahagia dengan kebaikan. Iya. Sini beliau anjurkan untuk meninggalkan sifat pemalas. Dan ini bukan sifat yang baik. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa-doa terdapat di dalamnya perlindungan dari sifat malas ini. Di antara yang beliau ajarkan, Allahumma inni a'udzubika minal ajz wa minal kasal. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari ketidakmampuan dan dari sifat pemalas. Iya. Dan dari sifat seorang mukmin bersegera di dalam kebaikan, bukan bermalas-malasan. Apalagi telah diketahui bahwa umur terbatas dan kehidupan ada pertanggungjawabannya. Maka adab ini beliau bahasakan indah. Da'it takasula fil khairati tatlubuha, tinggalkanlah bermalas-malasan dalam kebaikan yang engkau cari. Falaysa yas'adu bil khairati kaslanu. Sebab orang yang pemalas tidak akan pernah berbahagia dengan kebaikan. Kemudian beliau berkata, la dhilla lil mar'i ya'ra min tuqan wa nuhan wa in adallathu awraqun wa afnanu. Iya. Sini beliau ingin membahasakan pentingnya ketakwaan. Dan tidak ada kemuliaan pada seseorang kecuali dengan takwa dan akal yang baik. Kata beliau, la dhillah, tidak ada teduhan lil mar'i ya'ra min tuqan wa nuhan. Tidak ada teduhan bagi seseorang yang telanjang atau tidak memiliki ketakwaan dan nuha. Nuha itu akal. Karena itu orang-orang yang berakal dikatakan dalam Al-Quran, inna fi dzalika laayatin liulin nuha. Inna fi dzalika, sungguhnya dalam hal tersebut terdapat ayat-ayat bagi ulin nuha, orang yang berakal. Iya. Jadi tidak ada teduhan bagi dia, walaupun dia sendiri diteduhi, wa in adallathu awraqun wa afnanu, diteduhi oleh dedaunan dan batang-batang pohon. Maksudnya walaupun dia berteduh di bawah pohon, anggaplah dia berteduh di rumah. Iya. Ada yang melindunginya, ada yang membentenginya. Tapi kalau dia tidak punya ketakwaan, tidak punya nuha, sama saja. Itu artinya tidak ada teduhan, tidak ada pelindung baginya. Iya. Maka beliau ingin tegaskan bahwa takwa dan akal yang kuat, ya, berupa pengalaman dan kedewasaan, itu dituntut pada seorang hamba agar supaya ada yang membentenginya, ada yang melindunginya, ada yang melindunginya. Baik. Kemudian kata beliau, wan nasu a'wanu man walathu daulatuhu wa hum alaihi idza adathu a'wanu. Iya. Ini beliau ini gambarkan dari sisi kehidupan manusia.
cepat sekali manusia itu berubah. Dan ini dari hikmah kehidupan beliau bahasakan di sini. Kata beliau, wan nasu a'wanu man walathu daulatuhu. Manusia itu adalah pembantu, penolong terhadap orang yang pemerintahnya sangat mendukungnya, menyokongnya. Ya, maksudnya di sini daulatuhu, pemerintah, maksudnya ya, kalau dia memiliki dari dunia, dari segala kemampuan, maka siapa saja bisa dekat dengannya. Siapa saja siap untuk menjadi kawannya. Siapa saja ingin melayaninya. Ya, ini kalau perkawanannya hanya sekadar harta saja. Maka begitu dia memiliki harta, memiliki dunia, maka manusia semua siap menjadi penolong dan pembantunya. Ya. Tetapi kalau keadaan terbalik, berbalik pula kondisi mereka. Karena itu di kelanjutannya beliau katakan, wahum alaihi idza adathu a'wanu. Iya. Dan mereka terhadapnya apabila sudah dimusuhi oleh dunianya, maksudnya sudah ditinggalkan oleh dunia, tidak ada lagi yang dia miliki, ya, maka akhirnya mereka ini yang tadi yang menolong, membantunya, menjadi penolong yang apa? Menjelekkannya. Ya, bukan lagi penolong dalam kebaikan, justru menjadi musuhnya, yang mengganggunya. Iya. Itulah perubahan yang banyak terjadi di tengah manusia. Karena itu hubungan yang baik itu adalah hubungan yang dibangun di atas dasar ketakwaan. Dibangun di atas dasar ketakwaan. Ya. Dan siapa yang dekat kepada seseorang hanya karena suatu urusan dunia, maka itu tidak akan membantunya untuk selalu bersamanya. Tapi kalau dia dekat karena sebuah kebaikan, sebuah akhlak, sebuah agama, ya, sebuah persaudaraan, maka ini dari hal-hal yang menguatkan kebersamaan. Menguatkan kebersamaan. Karena itu harus diketahui bahwa manusia umumnya kondisinya seperti itu. Iya. Sehingga hidup ini seorang bisa mengetahui bagaimana tipe-tipe dan lapisan manusia di dalamnya. Dan beliau terangkan bentuk kehidupan ini dengan gambaran yang lain. Dan ini lebih indah penggambarannya. Iya. Bagaimana manusia itu bisa berubah di dalam memandang hakikat, timbangannya juga bisa berubah. Kata beliau, sahbanu min ghairi malin bakilun hasirun wa bakilun fi thara'il mali sahbanu. Ya. Ini ada dua ibarat ya. Ada sahban dan ada bakil. Sahban itu orang yang fasih berbicara. Itu sahban. Iya. Ya, kalau dia berbicaranya sangat fasih sekali, maka dibilang si fulan ini sahban. Kalau dia sangat hebat sekali berbicara, maka si fulan dikatakan dia lebih fasih dari sahban. Nah, artinya sangat hebat sekali. Sebab lebih fasih daripada apa? Sahban. Kalau bakilun ini kebalikannya. Bakilun ini orang yang tidak pandai membahasakan apa yang ada di dalam dirinya. Iya. Karena itu disebut bahwa bakil ini adalah nama, dia perumpamaan, nama seorang dari Bani Iyad. Dan dia dikenal tidak pandai membahasakan. Dan sulit. Apa namanya? Dia mengucapkan apa yang ingin dia sampaikan. Maka suatu hari, ya, si bakil ini, dia membeli rusa. Yang namanya rusa, ya, kalau tidak dipegang kuat, cepat dia lari, kan begitu? Ya. Cepat larinya. Maka waktu itu dia membeli rusa dengan harga 11 dirham. Dia beli. Rusanya dia pegang. Ya. Dia bawa. Begitu sampai di jalan, dia dijumpai oleh satu kaum. Kaum ini bertanya kepadanya,
"Wahai bakil, berapa harga rusa itu?" Kata si bakil, ya, dia tampakkan tangannya 10, rusanya lepas kan? Dia keluarkan lidahnya. Takut pula rusanya, lari rusanya. Ya. Nah, ini si bakil namanya. Jadi beliau bahasakan di sini bahwa si sahban kalau tidak punya harta, dia akan dianggap bakil oleh manusia. Sebab ukuran manusia bukan hakikatnya dia fasih atau tidak, hartanya yang dia lihat, itu yang merubah. Demikian pula sebaliknya, si bakil kalau dia penuh dengan harta, maka dia akan dipuji sebagai sahban. Dipuji sebagai apa? Sahban, fasih berbicara. Ya, padahal semua orang tahu dia nggak mampu berbicara dengan benar. Baik. Jadi ini beliau ingin bahasakan bagaimana perubahan kondisi manusia. Ya, berubah takbir dalam menyikapi masalah. Ya, timbangan-timbangannya tidak tepat. Ya. Ini kondisi harus diketahui bahwa ada dari jenis manusia seperti itu. Ya. Dan ini hikmah beliau bahasakan agar supaya seorang itu mengerti dan jangan gampang tertipu. Ya, dengan perubahan di tengah manusia, retorika maupun yang lainnya, tapi dia lihat hakikat pada sesuatu itu. Kemudian kata beliau, wala tud'ish sirra wasya'an yabuhu bihi fama ra'a ghanaman fid dawi sirhanu. Iya. Kata beliau rahimahullah dalam bait yang ke-36, janganlah kamu titip rahasiamu kepada wasya'an. Iya. Wasya' ini apa? Tukang bicara, tukang menyampaikan. Yabuhu bihi, dia teriak kemana-mana dengan rahasia itu. Iya. Kenapa? Fama ra'a ghanaman fid dawi sirhanu. Sebagaimana ya, di tanah lapang ya, penuh dengan kambing. Kambing ini tidak akan digembalakan oleh seekor serigala. Ya. Kira-kira kalau ada kambing dikatakan serigala, jaga kambing ini. Amanah serigala ini? Tidak. Demikian pula orang yang menitip rahasianya kepada orang yang gemar menyampaikannya. Dia sudah tahu. Ya. Ini orang kalau dititip rahasia menyanyi di mana-mana. Berteriak kemana-mana. Ya, dia titip lagi kepadanya. Ya, ini bukan dari sifat orang yang mengenal akal yang baik, ya, dan adab yang baik. Maka hendaknya dia titip kepada orang yang dia percaya. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menjelaskan tentang mimpi, ya, di sebagian hadits di Sahih Muslim, dan beliau sebutkan dari mimpimu yang baik jangan kamu ceritakan kecuali kepada siapa yang engkau sukai. Jadi bukan diceritakan kepada semuanya. Oh, saya mimpiin dan begitu. Ya. Sebab kadang ada orang-orang yang hasad, orang-orang yang tidak senang mendengarkannya. Karena itu Nabi Yusuf alaihi salam ketika bermimpi, ya, bahwa dia melihat 11 bintang, matahari dan bulan semuanya bersujud kepadanya. Wah, ini mimpi besar sekali. Iya. Ayahnya gembira dengan mimpi tersebut. Maka langsung dia berpesan, ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwati. Wahai anakku, jangan kamu kisahkan mimpi kamu ini kepada saudaramu. Iya. Ini mimpi. Apalagi dia sifatnya rahasia. Ya. Seorang memiliki rahasia, dia simpan kepada orang yang dipercaya. Kepada orang yang dipercaya. Demikian. Baik. Kemudian kata beliau, wala tahsabin nas. Wala tahsabin nas. Bisa juga tahsab, bisa dibaca tahsib. Sebab ini dua lugah ya. Wala tahsibin nasa tab'an wahidan falahum garaizun lasta tuhsihin alwanu.
Ma kullu ma'in kasadda'in liwaridihi. Na'am, wala kullu nabatin fahuwa sa'danu. Ini 2 bait syair. Beliau ingin bahasakan bahwa tabiat manusia itu berbeda-beda. Jangan harapkan manusia semuanya tabiatnya sama. Kita inginkan si fulan ini tiap kali bicara dengan kita lembut. Sana tiap kali dibicarai dia langsung paham. Manusia berbeda-beda tabiat dan keadaannya. Karena itu beliau katakan la tahsabin nas tab'an wahidan falahum garaizun lasta tuhsihin alwanu. Jangan kamu menyangka manusia itu satu tabiat. Mereka memiliki berbagai tabiat yang tidak bisa dihitung warna-warninya. Ya. Banyak keanekaragamannya. Dan itulah tabiat manusia. Dan saya sudah sebutkan ya, hadits innaman nasu kal ibilil mi'ah la takadu tajidu fiha rahilah. Manusia itu bagaikan 100 unta, hampir saja kamu tidak menemukan unta yang cocok padanya. Iya. Datang kepada manusia, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seluruh lapisan manusia, yang pintar, yang tidak pintar, yang cepat menangkap dan yang tidak cepat menangkap. Iya. Orang kota, orang badui, berbagai lapisan datang kepada beliau. Tapi dari keindahan syariat ini, agama dipahami oleh semuanya. Iya. Dipahami oleh semuanya. Karena itu, dengan berbagai tabiat manusia, kalau seorang mengerti agama, dia akan mampu mendudukkan semua orang pada tempatnya masing-masing. Iya. Mampu mendudukkan manusia pada tempatnya masing-masing. Dan ini juga memberikan kepada kita faedah bahwa seorang ketika memilih, ya, maka pilihannya harus sesuai dengan kategori yang dia perlukan. Kalau dia dalam sebuah pekerjaan, dia pilih dari manusia memiliki amanah dan keahlian di situ. Ya. Kalau dia memilih dari pasangan hidup misalnya, maka dia pilih yang memiliki agama. Sebab itu yang paling mencocoki. Kalau ada perbedaan tabiat, ini misalnya cepat tensinya naik, dan ini agak penyabar. Tapi dengan agama, semuanya akan bisa menjadi apa? Menjadi baik. Iya. Karena itu Rasulullah selalu mengedepankan agama. Iya. Kadang ada kekurangan di sisi lain, bisa tertutup oleh agamanya. Bisa tertutup oleh agamanya. Dan akan datang nanti dari penulis kalimat yang indah seputar ini. Iya. Kemudian beliau katakan, wa ma kullu ma'in kasadda'in liwaridihi. Iya. Tidak setiap air itu adalah air tawar yang sangat sejuk bagi orang yang meminumnya. Jadi kalau kita dapat air, cari air, enggak semua air yang kita temukan air sungai yang sejuk. Mungkin saja ada air yang kuning warnanya, air yang rasanya pahit, asin, berbagai jenis air. Dan semua air adalah air tawar sejuk untuk diminum. Na'am, wala kullu nabatin fahuwa sa'danu. Ya. Demikian pula tidak setiap tumbuhan itu disebut sebagai tumbuhan sa'dan. Tumbuhan sa'dan ini tumbuhan dimakan oleh unta. Iya. Dan sangat bermanfaat sekali, di mana unta kalau banyak makan sa'dan, ya, memberikan faedah yang sangat besar baginya. Ya. Cepat dia tumbuh, kemudian kalau misalnya betina, air susunya lebih banyak, itu sa'dan. Tapi tidak semua tumbuhan yang tumbuh itu sa'dan. Banyak tumbuhan yang tumbuh. Maka demikian pula manusia. Ya. Tidak semua manusia itu air tawar. Tidak semua manusia itu adalah apa? Sa'dan. Iya. Maka harus dipahami di dalam bergaul, bermuasyarah dengan manusia. Tapi hendaknya muasyarah tersebut dengan hal yang baik, hal yang ma'ruf. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah dalam hikmah berikutnya, la takhdishanna bimatlin wajah arifatin fal birru yakhdushuhu matlun walayyanu. Iya. Nah, di sini beliau menjelaskan sebuah adab. Kalau seorang diperbuat baik untuknya,
maka dia jangan balas perbuatan baik itu dengan hal yang jelek. Dia hargai perbuatan baik tersebut. Iya. Kalau orang Indonesia bilang air susu jangan dibalas dengan air tuba. Iya. Karena itu kata beliau, la takhdishanna bimatlin wajah arifatin. Jangan engkau mencoreng dengan sikap menunda wajah seorang yang telah berbuat baik. Ada orang berbuat baik padanya, dia beri pinjaman untuknya. Iya. Ini pinjaman, saya berikan. Pinjaman, saya berikan. Iya. Harusnya dia syukuri pinjaman tersebut. Begitu dia kembalikan tepat waktu. Ini malah dia coreng hal tersebut dengan mengundurnya. Bimatal. Matal ini mengundur padahal dia mampu. Ya, kalau dia mengundur tidak mampu itu lain lagi masalahnya ya. Ya, tapi ini dia mampu. Ya. Ada sebenarnya kalau dia ingin kembalikan, tapi dia undur. Dia undur. Maka jangan dicoreng hal tersebut. Kenapa? Falbirru yakhdishuhu matlun walayyanu. Sebab kebaikan itu akan tercoreng oleh sikap mengundur seperti ini. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Layyul wajibu yuhillu irdahu wa uqubatah." Layyu itu layyan ini. Penahanan. Dia punya kemampuan tapi dia tahan. Lay, orang yang punya kemampuan itu halal menghalalkan kehormatannya dan menghalalkan dia diberi hukuman. Jadi kalau dia punya kemampuan boleh dia ambil paksa. Ya. Dan boleh dia dipenjara untuk membayar. Tapi ini bukan main hakim sendiri, semuanya lewat proses apa? Pengadilan. Ya kalau dia punya kemampuan tidak mau membayar, dilaporkan di pengadilan syariat. Ya, dan secara hukum syar'i diputuskan dia wajib bayar karena punya kemampuan. Dia tidak mau bayar, boleh dia dipenjara. Itu hukum yang diterapkan di dalam syariat kita. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, la tastashir ghaira nadbin hazibin yaqidin qad istawa fihi israrun wa i'lanu. Ya. Ini tentang masalah meminta pertimbangan, istisyarah. Ya. Meminta pertimbangan. Sebab seorang yang memiliki dan mengenal dari adab, dia senang meminta pertimbangan. Allah berfirman, "Wasyawirhum fil amr." Bermusyawarahlah dalam perkara. Dan Allah berfirman, "Wa amruhum syura bainahum." Dan perkara mereka adalah musyawarah di tengah mereka, saling mengambil pertimbangan. Karena itu ada perumpamaan dikatakan, "Ma khaba man istashar." Tidak pernah merugi orang yang selalu minta pertimbangan. Iya. Dan sebagian ahli adab ada yang berkata, laki-laki itu ada 3. Atau manusia ada 3. Ada laki-laki sempurna, ada setengah laki-laki, dan ada bukan laki-laki. Iya. Bukan laki-laki. Siapa yang laki-laki itu? Dia punya pendapat, banyak idenya, tapi dia senang minta pertimbangan. Nah, itu baru laki-laki. Ya. Yang 1/2 laki-laki, dia banyak ide, tapi jalan sendiri. Ini 1/2 laki-laki. Tidak minta pertimbangan. Dan yang bukan laki-laki, sudah tidak ada ide, tidak pula minta pertimbangan. Baik. Dan ini ucapan yang benar ya. Sebab umumnya manusia seperti itu. Kadang dia cerdas. Masya Allah banyak idenya yang indah. Tapi akan lebih indah kalau dia mengambil pertimbangan dari orang yang bisa memberikan kepadanya pertimbangan. Dan di sini penulis berikan ketentuan siapa orang yang dimintai pertimbangan. 3 syaratnya. Beliau sebut. Ghaira nadbin hazimin yaqidin. Yang pertama nadab. Iya, nadab ini orang yang ringan keadaannya. Iya, gampang dia membantu. Kalaupun dia membantu, dia gesit. Bukan tergesa-gesa ya. Gesit di dalam bekerjanya. Nah, itu nadib. Itu nadab namanya. Yang kedua hazimin. Hazimin ini
Orang yang sangat detail sekali dalam urusan. Dia pandai membedakan antara yang baik dan tidak baik, yang cantik dan yang jelek, yang bagus dan tidak bagus. Ya, detail di dalam membedakannya. Itu hazim namanya. Ya. Hazim. Ada orang yang gesit, tapi kadang ceroboh. Ya, tidak pandai membedakan. Kemudian kata beliau, yaqidin. Nah, ini syarat yang ketiga. Ya, dia punya kejelian. Ya. Dia punya kejelian. Cepat dia tangkap. Ya. Ya, kalau dia dimintai pendapat, gampang dia ungkapkan pendapatnya pada waktu yang cocok, pada tempat yang cocok. Ya. Nah, ini 3 syarat umum ya di dalam hal tersebut. Dan tentunya dimaklumi bahwa seorang meminta pertimbangan itu kadang terkait pada masalah apa yang dia hadapi. Ya. Kalau dia ada ide dalam bangunan, ya, jangan meminta pertimbangan kepada ahli di bengkel sana. Oh, saya lagi bangun rumah, kira-kira cocoknya saya pasang lampu kayak gimana? Tanya ke bengkel, nggak cocok. Tapi tanya kepada apa? Ya, ahli bangunan. Nah, itu baru benar namanya. Demikian. Maka semuanya dimintai pertimbangan pada tempatnya masing-masing. Ya. Dan ini adab. Dan orang yang diambil darinya pertimbangan, sudah kita sebut 3 syarat tadi ya. Ya, ternyata penulis sebutkan syarat yang keempat lagi setelahnya. Kata beliau, qad istawa fihi israrun wa i'lanu. Orang yang dimintai pertimbangan ini bagi dia sama. Dimintai pertimbangan sendiri, dia kasih seperti itu. Di depan orang pun dia kasih seperti itu. Maksudnya tidak ada yang dia sembunyikan. Ya, pertimbangan yang apa? Yang paling cocok dan ideal dia berikan untukmu. Iya. Baik, ini sifat orang yang kita meminta pertimbangan darinya. Kemudian beliau juga di sini menambah penekanan. Kenapa harus pertimbangan pada tempatnya masing-masing? Kata beliau, "Falitadabiri fursanun idza rakadu fiha abarru kama lil harbi fursanu." Iya. Kata beliau, di dalam pengaturan-pengaturan ada fursannya, ada ahli-ahlinya, ya, para penunggang kuda. Ya. Idza raqadu fiha abarru. Kalau mereka masuk di dalamnya pasti berbuat baik. Sebagaimana di dalam perang ada juga pasukannya sendiri, orang-orang ahlinya. Ya. Jadi ahli strategi itu ada. Ahli strategi tidak harus dia apa? Ahli di dalam perang. Ya. Tidak harus dia pandai di dalam melakukan kegiatan tersebut. Dia hanya punya keahlian di strategi. Sebagaimana di peperangan juga ada orang yang ahli dalam perang, tapi strategi kurang kuat. Jelas ya? Karena itu Al-Bara Ibn Malik radhiyallahu anhu, beliau ini seorang sahabat jagoan duel. Iya. Dari 100 peperangan yang pernah dia alami selama hidupnya, dia itu dipasang depan. Sebab kebiasaan orang Arab kalau perang, sebelum perangnya dimulai, maju dulu dari setiap pasukan duel. Dan Bara bin Malik ini sudah 100 kali mewakili pasukannya, tidak pernah kalah. Ya. Tapi Umar radhiyallahu anhu tidak pernah mengizinkan Bara bin Malik menjadi pemimpin pasukan. Tidak diizinkan. Sebab dia jagoan perang, bukan jagoan apa? Strategi. Karena itu kata Umar, saya khawatir kalau dia memimpin pasukan, dia akan memasukkan pasukannya dalam kebinasaan. Kenapa? Sebab dia ukur pasukannya dengan dirinya. Dirinya bisa menghadapi siapapun, dia nggak ingat orang di belakangnya. Iya. Jelas ya? Karena itu semuanya ada ahlinya masing-masing. Semuanya ada ahlinya masing-masing. Iya. Dimaklumi ya, arsitek itu kerjanya di atas kursi saja menggambar. Ya. Kalau disuruh dia pasang bangunan, tidak akan jadi bangunan tersebut. Iya.
Semuanya ada ahlinya masing-masing. Ini yang ingin ditekankan oleh penulis rahimahullahu taala di sini. Ya, jadi indah ini ya dari lantunan hikmah yang beliau rangkai dalam bait syair ini. Kemudian kata beliau rahimahullah, walil umuri mawaqitun muqaddaratun wa kullu amrin lahu haddun wa mizanu. Iya. Kemudian kata beliau, setiap perkara itu atau semua perkara ada waktu-waktunya yang telah ditetapkan. Iya. Dan setiap perkara punya batasan dan punya timbangan. Ya, ini hikmah bagus. Beliau ingin terangkan bahwa perkara itu ada waktunya. Satu. Setiap masalah ada batasannya dan ada timbangannya. Ada batasan dan ada timbangannya. Iya. Sebab kalau suatu masalah dia ambil belum waktunya, akan membawa kerugian untuk dirinya. Dan ini makna banyak ya di dalam syariat kita. Karena itu dari kaidah fikih, man ta'ajjala syai' qabla awani uqiba bi hirmanihi. Siapa yang mempersegera sesuatu sebelum waktunya, akibatnya dia diharamkan mendapatkan sesuatu itu. Seorang ahli waris, anak, ya, karena ingin dapat warisan, dia bunuh siapa? Orang yang dia warisi. Iya. Jelas ya? Maka dia membunuh orang yang dia warisi, ini adalah sebab dia diharamkan mendapat warisan. Sebab dia mempersegera sesuatu belum waktunya. Mempersegera sesuatu belum waktunya. Ya, demikian pula perkara itu kalau diambil belum pada waktunya, maka akibatnya ya tidak akan seperti yang diinginkan. Karena itu hendaknya seorang pandai untuk melihat perkara dia berikan pada waktunya, pada tempat yang cocok. Iya. Dan itu dari orang yang memiliki fikih. Dan ini adab, akhlak ada di tengah orang-orang besar, para pengukir sejarah. Iya. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengar ucapan-ucapan di musim haji tentang masalah kekhilafaan, maka Umar ingin berdiri di tengah manusia menegur ucapan tersebut. Abdurrahman bin Auf memberikan pertimbangan. Wahai Amirul Mukminin, ini musim haji mengumpulkan seluruh manusia. Ada orang yang cerdas, ada orang yang tidak cerdas, ada orang yang pemikir dan ada orang rakyat jelata cuma ikut-ikutan. Tidak cocok engkau menyampaikan kalimat engkau itu di sini sehingga mereka ini tidak mendudukkan ucapanmu pada tempatnya. Iya, tidak mendudukkan apa? Ucapanmu pada tempatnya. Tapi tunggu ketika kita kembali ke Madinah. Sampaikan kepada orang-orang pilihan dan mereka akan menempatkannya pada tempatnya masing-masing. Iya. Dan ini dari fikih indah di kalangan para sahabat menunjukkan ya keluasan akal mereka di dalam menimbang dan di dalam berfikir. Baik. Jadi setiap perkara ada had dan ada mizannya. Kemudian kata beliau rahimahullah, "Fala takun ajilan bil amri tatlubuhu, falaysa yuhmadu qabla an-nubji buhranu." Kata beliau, janganlah engkau tergesa-gesa pada perkara yang kamu cari. Iya. Sebab buhran itu tidak terpuji sebelum matang betul. Iya. Buhran ini lafaz Arab ya, cuman kalimat masuk asalnya dari Yunani. Iya. Jadi ini istilah kedokteran di bahasa Yunani. Masuk ke dalam diarabkan jadi buhran. Iya. Maknanya suatu perubahan yang terjadi sekaligus. Perubahan yang terjadi sekaligus. Dan buhran ini kalau dia terjadi, ya, misalnya dia terjadi begitu langsung sembuh atau dia langsung mati. Ya. Karena itu kata beliau kalau sebelum matang
jangan gembira dulu dengan buhran. Ya. Sebelum matang. Maka inilah orang yang tergesa-gesa dengan perkara yang dia cari. Jangan seorang tergesa-gesa dalam perkara yang dia cari. Iya. Hendaknya memiliki kehati-hatian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apalagi dalam masalah, apalagi dalam masa fitnah ya. Iya. Dalam perkara ada kesamaran. Timbangan manusia beraneka ragam. Ya. Nah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fala takunu ajilan madai' badiran." Janganlah kalian itu menjadi orang-orang yang tergesa-gesa. Madai' menjadi corong-corong. Ya. Kerjanya dengar sesuatu, terekam, langsung dia menjadi corongnya, penyampaian. Tidak dia pikir, langsung keluar. Badiran, ada orang yang kerjanya menyebar hal yang tidak baik. Ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari kalimat yang indah oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Satakunu umurun mushtabihat, fa alaikum bit-tu'ada. Fa an takuna tabi'an fil khair, khairun min an takuna ra'san fil syarr." Akan terjadi nanti perkara-perkara yang samar-samar. Maka hendaknya kalian mengambil tu'adah, sikap tenang, tidak tergesa-gesa. Kalau seorang menjadi pengikut dalam kebaikan, itu lebih baik. Dia menjadi pengikut ekor dalam kebaikan, itu lebih baik daripada dia kepala tetapi dalam kejelekan. Iya. Baik. Kemudian penulis rahimahullah berpindah ke hikmah yang lain. Kata beliau, "Kafa min al-aishi ma qad sadda min awazin, fa fihi lirhurri in haqqaqta gunyanu." Iya. Kata beliau, cukuplah dari kehidupan itu apa yang menutupi kekurangan. Sebab bagi orang yang berakal, bagi orang yang memiliki adab dan akal yang tinggi, maka kecukupannya ini itulah kekayaan. Ya. Beliau di sini mengarahkan bahwa orang yang akil, dia merasa cukup dengan apa yang telah mencukupi dirinya. Apa yang selayaknya saja. Iya. Dan kalau dia merasa seperti itu malah pintu membuat Allah semakin melapangkan untuknya. Karena itu di dalam hadits Abu Sa'id riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yastaghni yughnihillah." Siapa yang merasa cukup, Allah akan mencukupinya. Iya. Dan itu kalau dipikir sebenarnya itulah kekayaan. Itulah kekayaan kalau dipikir. Ya, dan ini bahasa indah ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan perumpamaan yang indah dalam hal itu. Kata beliau, "Laisal ghina an kathratil arad, innamal ghina ghinan nafs." Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta benda, tapi kekayaan adalah kecukupan di dalam hati. Hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian kata beliau, "Wadul qanati radin min ma'ishatihi wa sahibul hirsi in athara faqad banu." Orang yang punya qanaah, iya, dia akan selalu ridha dengan kehidupannya. Kalau dia qanaah, ya, ada kecukupan dalam hatinya, merasa puas dengan apa yang dia dapatkan, dia akan selalu ridha dengan kehidupannya di kondisi apapun. Iya. Tapi orang yang sangat ambisi, walaupun dia penuh dengan kekayaan, dia akan selalu marah, tidak pernah dia puas. Iya. Dan disinilah letak perbedaan kehidupan. Kalau dia mengikuti tabiat manusia diterangkan dalam hadits, "Law anna li ibni Adam wadiyani min dhahab labataga ilaihi mathalitha." Andai kata anak Adam yang memiliki 2 lembah berisi emas, dia cari lembah dia akan mencari lembah yang ketiga. Iya, ini tabiat yang jelek. Tapi kalau ingin lihat keberuntungan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslama
wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu fima atah. Sungguh telah beruntung siapa yang berislam, dan sungguh telah beruntung seorang yang diberi rezeki dengan kafaf. Secukupnya dia dapat, itu sudah dia anggap selesai. Dan yang ketiga, dia merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Apa saja yang Allah berikan, dia merasa puas dengan hal tersebut. Maka ini disebut oleh Nabi, qad aflaha, sungguh dia telah beruntung. Keberuntungan untuknya. Maka ini yang dibahasakan oleh penulis. Ya, wadul qanati radin min ma'isyatihi. Orang yang punya kecukupan, ridha dengan kehidupannya. Wa sahibul hirsi, orang yang penuh ambisi, in athra faghadban. Walaupun dia bergelimang harta, tetap saja dia marah. Tidak merasa puas. Iya. Kemudian beliau berkata, hasbul fata akluhu khillan yu'ashiruhu intahamahu ikhwanun wa khallanu. Ya, di sini beliau berikan sebuah hikmah yang indah. Bagaimana pentingnya kedewasaan dan akal yang baik pada seseorang. Cukuplah seorang anak muda itu, dia memiliki akal sebagai kawan yang selalu menemaninya. Walaupun dia ditinggalkan oleh seluruh kawan-kawan dan seluruh orang yang mencintainya. Sebab kalau dia punya akal yang baik, dia akan bertindak dengan baik. Iya. Akan berbuat hal yang baik. Karena itu, ya, di dalam pelajaran adab dan akhlak, itu pembinaan bagaimana seorang memiliki akal yang baik. Dia memiliki kedewasaan. Karena itu dalam penuntut ilmu, dia belajar. Kadang di usia muda, dia kadang memiliki akal lebih dewasa daripada orang tua. Kenapa? Sebab ilmu yang dia pelajari membimbingnya untuk seperti itu. Iya. Dan Al-Imam Ibn Hibban Al-Busti rahimahullah punya kitab judulnya Rawdatul Uqala, tamannya orang-orang berakal. Beliau sebutkan dari sifat-sifat orang berakal itu kayak bagaimana. Sehingga seorang itu ya mudah untuk meningkatkan kualitas dirinya dan membuat pikirannya lebih jauh dan lebih dewasa. Iya. Baik. Dan di sini penulis rahimahullah berkata, cukuplah untuk anak muda itu akal menjadi kawannya, selalu menemaninya, walaupun dia dijauhi oleh teman-teman dan orang-orang yang mencintainya. Iya. Kata beliau, huma radhi'a libanin hikmatun wa tuqa wa sakina watanin malun wa tughyanu. Iya. Ini dari hikmah lain. Iya. Beliau sebutkan dua perkara yang tidak bisa terpisah. Ada dua susuan yang tidak bisa terpisah. Namanya dua orang menyusu sama, ya, menumbuhkan daging yang sama, terikat dengan persaudaraan, ya, terikat dengan kedekatan. Ya. Apa dua hal ini? Hikmah dan ketakwaan. Ini tidak bisa terpisah. Ya. Dia harus memiliki hikmah dan memiliki takwa. Dua perkara. Harus dia jaga. Harus dia cari. Hikmah itu dia letakkan segala sesuatu pada tempatnya, itu hikmah. Dan takwa telah kita definisikan pada sebagian bait syair yang telah berlalu. Demikian pula ada dua yang tidak terpisah. Dan ini beliau bahasakan dua penduduk negeri. Dia berada dalam sebuah negeri, hidup bersama, tidak pernah terlepas. Yaitu malun wa tughyanu. Harta dan kesenangan-wenangan. Kalau ada harta di situ, pasti ada kesenangan-wenangan. Iya. Tidak bisa terpisah antara keduanya. Iya. Maka ini dua hal hendaknya diingat. Kemudian beliau memberikan lagi dari hikmah-hikmah dalam kehidupan indah. Kata beliau, idza naba bi karimin mautinun falahu wara'ahu fi basitil ardi awtanu. Iya. Apabila seorang yang mulia merasa sempit pada sebuah negeri, ya, maka orang yang berjiwa mulia ini tidak ada bahayanya bagi dia negeri itu. Dia sempit. Maka dia akan cari di belakangnya bumi yang luas ini banyak negeri yang lain. Iya. Kalau dia berada di suatu tempat, dia tidak diterima, dia merasa di tempat tersebut sempit,
Banyak negeri Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa lapang di situ. Ini seorang karim. Dan ini dalam hidup. Ya. Kadang terjadi pada hamba musibah-musibah. Ya, keadaan-keadaan. Ya. Dia berada di sesuatu kemudian dipaksa dia keluar dari sesuatu tersebut. Ya. Maka jangan dia bersedih hati. Masih banyak tempat-tempat lain yang semisal dengan itu atau lebih baik daripada itu. Ya. Sepanjang seorang hidupnya adalah hidup mencari ridha Allah, dimanapun kakinya berpijak, bumi meneduhinya, dia mampu untuk membuka lahan ibadah, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena itu tidak perlu khawatir. Iya, dengan ujian, cobaan, kesempitan yang dia peroleh dari gangguan manusia. Ya, sepanjang dia memiliki jiwa yang mulia, maka bumi Allah adalah bumi yang luas. Kemudian beliau ingatkan di sini dari bahaya kezaliman. Kata beliau, ya zaliman farihan bil izzi sa'adahu in kunta fi sinatin fad-dahru yaqdadu. Wahai kamu orang yang zalim, selalu bergembira dengan kemuliaan yang membantu dia di dalam berbuat kezaliman. Kalau engkau hari ini lupa, kalau engkau sedang lupa, maka ketahuilah bahwa masa tidak pernah tertidur. Maksudnya masa ini, kehidupan ini sudah mencatat sejarah manusia-manusia yang zalim, manusia-manusia yang melampaui batas, dan mereka dibinasakan, memperoleh kehancuran, akibatnya keburukan. Dan hari ini kalau engkau berbuat kezaliman, masa telah mencatat kamu juga akan mendapatkan hal yang sama. Karena itu, hati-hati dari perbuatan kezaliman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqudz dzulma, fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah." Hati-hatilah kalian dari kezaliman, sebab kezaliman itu kegelapan di atas kegelapan pada hari kiamat. Iya. Dan bahaya kezaliman sangat banyak sekali dalam Al-Qur'an dan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kezaliman terbagi 3. Kezaliman yang pertama adalah perbuatan kesyirikan kepada Allah. Dan ini kezaliman yang paling besar. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Kezaliman adalah kesyirikan yang paling besar. Kezaliman yang kedua adalah dosa maksiat yang terkait dengan hamba itu sendiri, bukan kesyirikan. Dan kezaliman yang ketiga adalah dosa yang dilakukan oleh hamba terhadap manusia yang lainnya, terhadap makhluk yang lainnya. Ini kezaliman yang ketiga antara sama makhluk. Dan ini tidak akan ditinggalkan dan selalu dihisab, dipertanggungjawabkan pada hari kiamat. Iya. Pemilik kezaliman itu akan menuntut. Dan ini semuanya diterangkan dalam banyak dalil. Iya. Kemudian kata beliau, "Mastamra'a dzulma law ansafta akilahu." Ya, "Mastamra'a dzulma law ansafta akiluhu. Hal yaladdu madaqal mar'i khutbanu." Kata beliau, orang yang memakan kezaliman itu selalu berada dalam kezaliman. Andai kata engkau munsif, benar di dalam menilai, ya. Andai kata engkau benar di dalam menilai, bagus di dalam menilai, maka orang yang berbuat memakan kezaliman ini, dia tidak akan pernah merasa tenang, merasa bahagia. Iya. Coba bayangkan, apakah ada orang yang memakan buah khutban merasakan berlezat, ya, dengan rasa yang sangat pahit. Tahu ini buah khutban, buah yang sangat pahit. Kalau dia menguning, malah itu adalah masa paling pahitnya. Oh, masya Allah, buah kuning, dia makan, dia merasa lezat dengan buah ini. Kezaliman seperti itu keadaannya. Walaupun dia selalu makan kezaliman, berbuat kezaliman, tidak akan pernah tenang di dalam kezaliman tersebut. Iya. Sebab dia itu bagaikan ular penuh dengan racun. Tidak akan pernah puas kecuali kalau dia keluarkan racunnya. Iya. Bagaikan api yang menyala-nyala. Kalau tidak ada yang mampu dia bakar, akan membakar apa? Dirinya sendiri. Menghancurkan dirinya sendiri. Demikian. Maka inilah dari bahaya kezaliman. Ya, ada waktu membatasi kita ya. Saya sudah mengisyaratkan bahwa pembahasan kezaliman pembahasan yang luas. Iya.
Kemudian beliau ingatkan di sini dari keutamaan ilmu. Ya ayyuhal alimul mardiyu siratuhu abshir fa anta bighairil ma'i rayyanu. Masya Allah, ini kalimat indah sekali. Ya. Wahai seorang alim yang sirahnya diridhai, bergembiralah engkau, karena engkau ini walaupun tanpa air tetap saja selalu tidak merasakan dahaga. Rayyan itu orang yang puas minum, ya. Itu rayyan. Jadi seorang kalau dia minum sampai puas sekali, itu rayyan. Dan seorang alim dia rayyan walaupun tidak pernah minum. Iya. Ini pembahasan untuk seorang alim yang sirahnya mardi. Iya. Baik akidahnya, lurus manhajnya, dia penasihat bagi umat. Nah, itulah seorang alim. Ya, karena itu dari kalimat yang indah disebut oleh guru kami Syekh Zaid Al-Madakhali hafizahullah. Beliau berkata, ya, bahwa as-salafi, seorang salafi, al-basiru bimanhajihi, al-alimu bidinihi, an-nasihu li ummatihi, nafa'allahu bihil ibadah wal bilad. Ya. Kata beliau, seorang salafi yang mengetahui manhajnya, punya ilmu tentang agamanya, menasihati umatnya. Orang yang seperti inilah bermanfaat untuk hamba-hamba dan negerinya. Iya. Bermanfaat untuk hamba-hamba dan negerinya. Ya, dan beliau di kesempatan terakhir saya jumpai di bulan lalu, ya, berkata bahwa seorang salafi atau seorang yang cinta kepada salafi, dekat kepada salafi, kita semangat kebaikan untuknya. Apalagi dia adalah seorang salafi. Iya. Apalagi dia adalah seorang salafi. Nah, ini dari sifat-sifat para ulama kita, para alim, iya, yang baik sirahnya, keilmuannya, mengenal akidah dan manhaj itu, penyayang dan penasihat bagi umat. Inilah yang membawa kebaikan. Selalu saja dia ini puas dengan meminum air walaupun tidak menyentuh air. Iya. Dan sebaliknya kata beliau, wa ya akhal jahli law asbahta fi lujajin fa anta ma bainaha la syakka dham'anu. Dan kamu wahai orang yang memiliki kejahilan, gemar dengan kejahilan. Akal jahli, ya. Akal jahli kawan kejahilan. Ya, bagaimana kalau dikatakan kawan kejahilan? Ya. Wahai kamu kawan kejahilan, walaupun kamu di tengah percikan-percikan air, tidak diragukan bahwa engkau pasti akan selalu haus. Iya. Sebab ilmu ini memberikan kesejukan kepada seorang hamba. Iya. Dan seorang penuntut ilmu, ya, tiap kali dia belajar, dia akan semakin cinta kepada ilmu itu, membuatnya puas dan semakin ingin mendapatkan ilmu tersebut. Iya, ingin mendapatkan ilmu tersebut. Maka ibaratnya orang yang ingin menunggu air, ya, dia harus belajar. Kalau dia tetap jahil, maka kejahilannya, walaupun dia di tengah air, dia akan selalu merasakan dahaga. Tidak ada yang bisa memenuhi atau menghilangkan dahaganya. Nah, itulah ilmu agama. Kedudukannya. Dan kalau kita membahas tentang keutamaan ilmu dan bahaya kejahilan, ini pembahasan yang panjang. Baik. Kemudian penulis di sini memberikan nasihat yang lain. Wala tahsabanna sururan daiman abadan. Man sarrahu zamanun sa'atu asmanu. Masya Allah. Kata beliau, jangan sekali-sekali kamu menyangka ada suatu kegembiraan yang selalu dan selama-lamanya. Tidak ada dalam hidup ini seorang gembira terus. Gembira tidak pernah putus. Tidak pernah diselingi kesedihan. Tidak ada dalam hidup seperti itu. Ya. Kata beliau, siapa yang suatu masa membahagiakan dia, menyenangkan dia,
maka akan datang nanti masa-masa dia merasa tidak enak dengannya. Dan ini benar ucapan beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Itulah kehidupan, itulah hari-hari kehidupan. Kami persilih gantikan di tengah manusia. Ya. Kadang ada gembiranya, kadang ada sedihnya. Kadang ada bahagianya, kadang ada susahnya. Kadang ada lapangnya, kadang ada sempitnya. Ya. Itulah hari-hari kehidupan manusia. Kemudian kata beliau, wa idza jafaka khalilun kunta ta'lafuhu fatlub siwahu fakullun nasi ikhwanu. Ya. Ini juga dari kaidah indah ya, adab yang tinggi. Ya, dan ini obat untuk mayat-mayat cinta. Ya. Sebab ada orang modelnya seperti itu, kalau dia sudah suka sama orang, ya, seakan-akan hidupnya tidak bermanfaat lagi tanpa dirimu. Ya. Dan ini orang yang tidak berbekal dengan akal yang kuat dan hikmah yang baik. Penulis memberi hikmah yang indah. Kata beliau, apabila seorang kekasih berbuat kasar kepadamu, yang dulunya kamu sangat dekat dengannya, maka carilah selainnya. Semua manusia adalah saudara, kata beliau. Semua manusia adalah apa? Saudara. Ya. Maksudnya banyak manusia itu. Kalau punya kawan, ya, tadinya dia sayang kepadanya, baik dengannya, ya, sejuk dengannya, tiba-tiba dia berbalik, ya, tidak perlu sedih, cari yang lain. Semua manusia adalah kawan. Semua manusia adalah apa? Kawan. Nah, ini orang yang baru enak hidupnya, ya, santai dia berpikir. Nah, baik. Alhamdulillah, memang ilmu itu, adab dan akhlak itu menambah, ya, kekuatan pada seorang hamba, menambah kesejukan, kelapangan, menambah akalnya sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi. Demikian pula beliau tambah lagi, wa innabat bika awtanun nasya'ta biha farhal fa kullu biladillahi awtanu. Ya, kalau ada sebuah negeri, ya, yang negeri ini sudah tidak sejuk lagi kepada engkau, padahal engkau tumbuh di negeri itu, maka pergilah. Semua negeri Allah adalah, semua bumi Allah adalah negeri. Kamu bisa tinggal di situ. Ya, bisa menjadi tempat tinggalmu. Nah, ini sama ya dengan sebelumnya. Ya. Sudah berlalu ucapan penulis, wa innaba apa idza naba bikarimin matinun falahu wara'ahu fi basitil ardi awtanu. Itu sama ya. Bahwa seorang kalau berada di sebuah tempat dia sempit, sudah perlakuan tidak baik misalnya, ya pergi saja. Kalau memang dia harus pergi. Ya. Bumi Allah luas. Ya. Bumi Allah luas, banyak tempat untuk tinggal. Banyak tempat untuk tinggal. Kemudian beliau berkata, ya rafilan fi syababi ar-rahbi muntashiyan min ka'sihi hal hasaba rushdu nashwanu hal asaba rushda nashwanu. Iya. Di sini beliau mengingatkan anak muda. Memberikan peringatan kepada anak muda. Ya rafilan, wahai orang yang sedang tertipu dengan usia mudanya. Ar-rahbi, yang penuh dengan apa? Kelapangan, ya, dan kesenangan. Muntasyian, dia merasa kagum dengannya. Muntasyian, min ka'sihi, dia merasa kagum, mengambil dari kemudahannya tersebut. Iya. Hal asabar rushdu nashwanu. Nah, maka ditanyakan, bukankah orang yang dalam keadaan normal, kadang terkena suatu hal yang membuat dia mabuk, tiba-tiba menjadi tidak stabil? Demikian pula kemudahan. Ya, jangan dipandang bahwa dia muda terus, kemudian mungkin saja dia tidak mungkin dia tertimpa penyakit atau sesuatu yang menghilangkan kesenangannya. Mungkin akan datang kepadanya sesuatu yang menghilangkan kesenangannya tersebut. Karena itu kata beliau, la taghtarir bi syababin ra'ikin nadirin fakam taqaddama qabla syibi syubbanu. Jangan kamu tertipu, ya, dengan anak muda yang masih segar, masih indah. Sebab betapa banyak anak muda yang duluan meninggal sebelum orang tua. Iya.
Dan ini bahasa beliau ingatkan. Dan Rasulullah SAW mengingatkan tentang hal tersebut. Ya, beliau bersabda, "Iktanim khamsan qabla khams." Ya, manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Salah satunya wasyababaka qabla haramik. Usia mudamu sebelum masuk usia tuamu. Ya, ini nasihat untuk anak muda. Sebaliknya orang tua dinasihati pula oleh penulis. Diberi hikmah untuk orang tua. Kata beliau, "Wa ya akhash syaibi, law nasahta nafsaka lam yakul limithlika fil ladzati im'anu. Habis syabibata tubdi udra sahibiha. Ma udra asyaba yastahwihi syaitanu." Ya. Ini 2 bait syair hikmah untuk orang tua. Ya, wahai kawan orang yang sudah beruban. Andai kata engkau menasihati dirimu, ya, betul-betul kamu nasihati dirimu, nasihat tulus ya, dia tanya betul hal yang bagus untuk dirinya, maka kamu tidak akan temukan ya suatu semangat berpikir pada kelezatan untuk orang yang semisal dengan usiamu. Maksudnya dia bermegah-megah dengan kelezatan, santai di dalamnya, itu tidak cocok lagi untuk orang tua. Kalau memang dia benar apa? Menasihati dirinya. Orang Indonesia bilang kakinya satu sudah berada di kuburan. Iya. Jelas ya? Jadi kalau dia nasihati dirinya dengan baik, tentunya dia persiapkan apa yang akan dia bawa. Perbekalannya. Ya. Nah, ini orang yang insaf pada dirinya. Dia tidak banyak berpikir lagi pada maladzat, pada kelezatan-kelezatan dunia. Ya. Kemudian beliau tambah lagi peringatan. Hati syabibata tubdi udra sahibaha. Biarkanlah anak muda itu, kemudaannya dia memberi udur kepadanya, sebab dia masih muda. Tapi ma'udur asyaba yastahwihi syaitanu. Tapi orang tua apa udurnya? Dipermainkan oleh syaitan. Iya. Harusnya dia tua lebih banyak apa? Sadarnya. Tapi ini tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Iya. Justru dia lebih apa? Lebih semangat dalam maksiat daripada anak muda. Iya. Dan ini terbalik harusnya. Jelas ya, kalau anak muda wajar dia masih muda. Iya. Usia muda kadang membuat dia tertipu. Tapi ini sudah tua, sudah ada tanda, alamat, kesadaran. Masih saja lebih dahsyat daripada anak muda. Maka ini nasihat yang indah ya dari penulis dan hikmah. Ya. Dan semoga Allah memberi taufik kepada kita semua menggunakan umur kita di dalam ketaatan. Kemudian kata beliau rahimahullah dalam bait syair yang ke-60, "Kullu dzunubi fa inna Allah yaghfiruha in syayya al-mar'a ikhlasun wa imanun." Setiap dosa Allah akan mengampuninya kalau seorang itu selalu berbekal dengan keikhlasan dan keimanan. Kalau ada ikhlasnya, ada imannya, tidak perlu khawatir. Iya, dosa akan diampuni. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'an." Allah mengampuni seluruh dosa. Dan Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Tapi selain dosa kesyirikan, Allah ampuni bagi siapa yang Allah kehendaki. Iya. Maka di sini beliau ingin tekankan pentingnya ikhlas dan keimanan. Sebab inilah yang menjamin seseorang. Dan kalau dia ada dosa, dosa itu digugurkan dengan keimanan dan apa? Keikhlasannya. Iya. Kemudian beliau berkata, dan ini dari kalimat yang indah, sangat indah dari penulis, rahimahullah. Kata beliau, "Wa kullu kasrin fa inna ad-dina yajburuhu wa ma li kasri qanatid dini jubranu." Setiap yang patah, agama bisa menambalnya, bisa meluruskannya. Ya. Tapi kalau tonggak agama atau runcing agama sudah patah, tidak ada yang bisa meluruskannya. Iya. Di sini beliau ingin mengingatkan pentingnya menjaga agama.
Sebab agama kalau dimiliki oleh seorang hamba, dia kena patahan apapun, kena musibah pesaka, agamanya bisa menambalnya, bisa menghiburnya, meluruskannya, membuatnya berdiri. Sebab orang yang kena musibah dan ujian, kalau dia mukmin, ujian dan cobaan itu bagaikan pukulan terhadapnya, tidak membuatnya mati. Semakin membuatnya apa? Membuatnya kebal. Itu terhadap seorang mukmin. Itulah orang yang memiliki agama. Iya. Tapi kalau sudah agama yang pecah, kira-kira siapa yang bisa menambalnya? Iya. Ini renungan yang indah dari penulis rahimahullah, supaya seorang perhatian terhadap agamanya, serius di dalam menjaga agamanya. Ya, selesai 61 bait syair berisi hikmah-hikmah, dan beliau tutup dengan 2 bait syair sehingga genap 63. Kata beliau, khudha sawaira amsalin muhaddabatan fiha liman yabtagi tibyana tibyanu. Ambillah, dia adalah sawair. Ya, ini kalimat-kalimat berjalan, amsal, dari perumpamaan-perumpamaan. Sebab di tengah para ulama, di tengah orang-orang Arab, ada kalimat-kalimat berjalan indah. Ini yang beliau bahasakan tadi. Beliau pilih. Ya, dan beliau sudah bahasakan. Kama yufassalu yaqutu wa marjanu. Seperti ya, permata yakut dan marjan dipilih, disaring oleh beliau. Ambillah, muhadzabah. Ya, dengan rapi, tersusun. Fiha, di dalamnya, liman yabtagi tibyana tibyanu. Terdapat penjelasan yang terang bagi siapa yang menghendaki penjelasan. Ma darra hassanaha wa tab'u sa'ibuha illam yasugha qari'u syi'ri hassanu. Ya. Kata beliau, tidak membahayakan orang yang menyusun syair ini, ya, dan dia menyusunnya dalam keadaan tabiatnya yang berjalan. Maksudnya dia menyusun syair ini bukan takalluf, bukan dia berat menyusun bagaimana berhari-hari. Ya, tabiat beliau berjalan. Ya. Seperti orang yang apa? Menyusun kalimat sederhana biasa berjalan. Ya. Sebab orang-orang Arab itu, penyair, kadang dia bahasakan sesuatu, ya, dia tidak tulis sesuatu itu. Syair langsung keluar, puluhan syair dari dia langsung dia ucapkan di keadaan itu. Yaitu orang-orang Arab. Iya. Karena itu kalau baca dari adab-adab mereka luar biasa. Iya. Untian-untian hikmah mereka. Dan memang akal dan kecerdasan, kedewasaan sangat kuat di tengah mereka. Ya. Terlihat pada keadaannya, dari sisi keagamaannya dan kehidupan mereka. Baik. Maka di sini penulis berkata, tidak membahayakan si Hasan, maksudnya dia yang menulis syair ini. Ya. Sedangkan dia menulisnya secara natural, biasa saja. Dalam keadaan santai dia menulisnya. Illam yasukha qari'u syi'ru Hassanu. Walaupun yang menulis syair ini bukan si jagoan syair Hasan radhiyallahu anhu. Hasan bin Thabit, sahabat Nabi, itu penyair Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membantah kaum musyrikin, yang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diberi mimbar oleh Nabi di masjid. Ya. Mengucapkan syair-syair membela agama. Ya. Karena itu beliau berkata, "Uhju ya Hasan, fa inna Jibril ma'aka." Ya, tapi hadal ma'na. Dan beliau berkata, "Wahai Hasan, balaslah mereka. Ucapkanlah syair menghantam kaum musyrikin itu. Sungguhnya Jibril bersama engkau." Dan ini diantara dalil yang dipakai oleh para ulama, syariat membela agama. Syariat di dalam apa? Membela agama. Ya, jadi walaupun bukan Hasan radhiyallahu anhu yang menyusun bait syair ini, tapi tidak membahayakan saya. Ya, di dalam menyusunnya, sebab kalimat-kalimatnya dan hal-hal yang susun adalah hal yang indah, diambil manfaat darinya. Itu maksud dari penulis, dan dengan ini selesai sudah pembahasan dari kitab ini. Wallahu ta'ala alam. Baik, harusnya daurah kita ini 4 hari ya, sebagaimana yang telah diumumkan. Ini materi yang pertama. Dan materi yang kedua direncanakan besok untuk akidah Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Iya. Tapi karena ada suatu kesibukan mendadak pada saya minta maaf untuk hari Sabtu dan Ahad besok untuk materi akidah Imam Al-Bukhari
itu tidak bisa berlanjut atau tidak bisa berlangsung untuk daurah kali ini. Insyaallah taala kita akan upayakan di daurah di kesempatan yang akan datang. Dan insyaallah taala ceramah di Masjid Al-I'tisam besok dengan tema yang telah diumumkan akan tetap berlangsung pada waktu yang telah ditentukan. Dan insyaallah kita akan berjumpa kembali pada hari besok di Masjid Al-I'tisam. Wallahu taala a'lam. Bolehkah kita berkata seperti ucapan penulis pada bait yang ke-22 dengan maksud kata dahar sebagai majaz? Nah, cocok ya. Itu lafaz dipertimbangkan. Ya. Dari awal saya sudah tahu bahwa penulis maksudnya apa. Tapi dari sisi pembahasaan itu dikritik kalau memang dalam bahasanya ada yang keliru, ya, pada kekeliruan bahasa itu diperbaiki. Demikian. Ya. Banyak orang yang berbahasa, kita tahu apa yang dia inginkan atau mungkin kita beri udzur untuknya. Tapi kalau kalimatnya salah mau diapakan? Harus diperbaiki kesalahannya. Di antara kami banyak yang latar belakangnya jauh dari agama. Alhamdulillah Allah memberi hidayah di atas sunnah. Tapi terkadang kami masih melakukan kebiasaan lama. Seperti nonton film di internet, VCD, atau bahkan di bioskop. Bagaimana cara kami agar bisa menghilangkan kebiasaan lama? Ya. Kebiasaan itu melekat, kenapa? Karena belum ada yang menghapusnya. Karena masih dipikirkan. Ya. Itu melekat. Karena itu untuk menghilangkan kebiasaannya, dia harus ganti dengan kebiasaan lain. Dan disitulah letak pentingnya seorang membina hatinya. Dia penuhi hati itu dengan mahabbatullah, kecintaan kepada Allah, rasa takut, rasa harapan. Akan mudah baginya untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang seperti itu. Iya. Ya, kalau misalnya tiba-tiba muncul kehendak, kadang dipanggil oleh kebiasaannya untuk nonton lagi, ya, maka dia ingat bahwa di dalam hal tersebut ada dosa, ada pelanggaran, dan dia ingat bahwa tidak ada yang lebih indah dari membaca Al-Quran. Dia pergi baca Al-Quran. Ya. Dan ini perlu perjuangan. Tapi kapan dia sudah terbiasa, jiwa itu akan tunduk kepadanya. Dan jiwa perlu dibiasakan. Dan ini manusia beraneka ragam dalam menundukkan jiwanya. Sebagian as-salaf berkata, ya, jiwaku ini tidak bisa saya taklukkan kecuali setelah 30 tahun. Luar biasa, 30 tahun dia berjuang. Ya. Dan mungkin di antara kita ada yang sudah puluhan tahun dan belum bisa menguasai jiwanya. Dan ini harus ada perjuangan. Ya. Harus ada perjuangan di dalam hal tersebut. Ya wallahu ta'ala alam. Benarkah ungkapan berikut? Ilmu syar'i, akidah, fikih dan adab ibarat pohon. Ilmu jarh wa ta'dil, manhaj ibarat pagar. Barang siapa yang tidak menjaga tanamannya dengan pagar, maka terancam gangguan dari luar. Ya, ini ucapan siapa? Ya, siapa yang membawakannya? Sebab dalam membahasakannya, seseorang jangan berlebihan. Semuanya bagian dari agama. Iya. Semuanya bagian dari agama, ditempatkan pada tempatnya masing-masing. Dan sesuatu yang berlebihan tidak ada yang baik. Dalam hal apapun. Tidak ada yang baik. Dan semua yang disebut adalah kebaikan. Bagian dari agama kita. Dari manhaj kita. Dari agama kita. Dan itu kita jaga dan kita pelihara. Ya. Tapi kadang seorang membahasakan bahasa-bahasa, tidak ada yang mendahuluinya. Ya. Tahdir adalah mata pedang ahli sunnah. Ya. Siapa yang mendahului dan yang bahasa seperti itu? Seakan-akan agama ini seram sekali. Ya. Oh, mata pedang, tahdir di depannya. Hah? Ingin dia membuat sesuatu yang
mewakili sebuah makna dari agama secara umum? Iya. Harus diketahui bahwa tahdir bentuk dari nasihat. Dari mana dia membahasakan dengan mata pedang? Dan tahdir itu tidak harus dia mata pedang, bisa menjadi air menyejukkan. Bisa menjadi air yang menyejukkan. Demikian pula manhaj. Kenapa dia jadi pagar? Ya. Pagar dicabut, tanaman masih bisa hidup, kan begitu? Ya. Dan itu tidak benar. Bagaimana seorang menanggalkan manhajnya? Ada orang yang dikatakan salafi dia tanggalkan manhajnya? Ya. Ini bahasa-bahasa berpikir seorang ketika membahasakannya. Ya. Dan hendaknya dia ada orang yang mendahuluinya supaya tepat. Kalau dia menukil dari seorang alim dari ini, cukup lepas tanggung jawabnya. Tapi kalau dia sendiri membahasakan, carilah hal-hal yang tepat, makna yang tepat. Ya. Dan jangan sampai mengesankan hal yang jelek di dalam suatu sisi dari agama kita. Nah, itu kedetailan ilmu. Karena itu saya selalu menasihatkan, belajar dan belajar. Iya. Jangankan kita para penuntut ilmu pemula ini, ya, Syekh Mukbil saja rahimahullah, dan beliau sebagai seorang alim yang dikenal manusia, ya, di pondoknya masih ada yang mengatakan Syekh Mukbil kurang kuat manhajnya. Ini terdengar ketika kita masih ada di sana. Iya. Sebab sebagian anak muda ini pemikirannya aneh. Ya. Dianggap manhaj itu kalau seorang kerjanya mentahdir saja. Ya. Duduk saja menyikapi ahlul bidah. Itu semuanya betul, bagian dari agama. Tahdir bagian dari agama. Menyikapi ahlul bidah bagian dari agama. Iya. Jangan dibatasi perkara manhaj dalam hal tersebut. Karena itu banyak Syekh Mukbil berkata, manhaj kami ini Al-Quran. Dan ini Sahih Bukhari yang kami baca. Itu manhaj kami. Ya. Itu adalah manhaj kami. Baik. Dan ini pembedaan-pembedaan di dalam membaca buku-buku manhaj dan sebagainya. Ini kadang membuat sebagian orang tashid kepada ilmu yang lainnya. Oh, enggak ada masalah, enggak belajar fikih. Enggak ada masalah, seorang itu tidak kenal ini. Yang penting manhajnya kuat. Gimana bisa manhajnya kuat? Dia tidak ngerti fikih dalam agama. Iya. Tidak ada dari ulama kita di masa ini yang dikenal dengan keteguhan dan keimaman di dalam agama dan mereka yang menjaga manhaj salafi, kecuali mereka semuanya kuat dalam seluruh bidang ilmu agama. Kuat dalam seluruh bidang ilmu agama. Tanya masalah agama apa saja, insyaallah taala mereka ada jawaban dan gambaran seputar masalah tersebut. Itulah para ulama, orang-orang yang betul-betul belajar. Iya. Memiliki ilmu. Baik. Jadi inilah yang saya bisa sampaikan untuk kesempatan Doro kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan ini pertanyaan terlambat ya. Ya, waktu juga sudah berlalu setengah jam. Baik, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.